Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Karla Marfairwansyah dari Fakultas Psikologi. Nah, di sini saya tidak sendirian nih. Di sini ada narasumber saya yaitu Aulia Holinisa. Halo. Jadi di sini saya akan membahas yang cukup populer nih di kalangan sekarang ini tentang Gen Z atau Gen Strawberry. Gen Strawberry itu apa sih? Gen Strawberry itu istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan generasi muda saat ini. Khususnya mereka yang dianggap lembut di luar, tapi mudah rapuh padahal di dalamnya. Nah, istilah ini juga berasal dari sifat strawberry itu sendiri, yaitu tampak cantik dan menarik, tetapi mudah hancur jika terkena tekanan. Nah, pertanyaan pertama aku nih buat Aulia. Menurut kamu itu termasuk generasi strawberry ini nggak? Kalau dibilang termasuk kayaknya iya ya. Karena kan di sini kan dijelasin kalau Gen Z itu diberi tekanan dikit langsung nge kan. Nah aku sendiri kalau aku diberi tekanan dikit tuh langsung sedih, langsung nangis, langsung ya ngeluh gimana lah. Cuma kan walaupun banyak kayak dibilang lemah ini, aku nggak mau terpuruk terus dengan keadaan yang sekarang. Aku mau keluar, gimana caranya aku bisa mengendalikan emosi aku. Terus juga walaupun Gen Z ini sering dicap lemah, ternyata mereka banyak loh buat apa sih, bisa multitasking terus kemampuan mereka untuk teknologi itu keren. Terus aku juga memiliki sikap terbuka buat perubahan-perubahan yang ada, jadi nggak melulu tentang kelemahan itu. Berarti ingin selalu mencoba berani melakukan hal ke depannya. Oke, selanjutnya apa sih faktor utama yang membuat generasi Z itu sering dianggap lebih lemah secara mental kan dibanding generasi sebelumnya tuh? Faktor utamanya tuh banyak ya sebenarnya, cuman mungkin pertama ada lingkungan sama teknologi. Kayak lingkungan itu kan mempengaruhi kita, entah lingkungan yang terbaik, kita buruk, itu kan pasti mempengaruhi gimana kita bersikap, gimana kita menghadapi dunia luar ini. Terus teknologi juga dengan informasi yang banyak, kan kita pasti mendapatkan banyak informasi. Terus tuh kadang itu tuh mempengaruhi pola pikir kita, dan gimana cara kita memandang, itu juga mempengaruhi lemah atau kuatnya diri kita ini. Oke, kalian berkembang berarti ya. Ya, Selanjutnya, gimana peran teknologi atau media sosial saat ini nih dalam membentuk persepsi kelemahan pada generasi Z ini? yang aku bilang tadi, ya teknologi itu ngaruh ya. Ya contohnya kan kita punya banyak teknologi dalam hal medsos, terus juga game. Nah untuk dalam hal teknologi ini, medsos ini kita punya Instagram, punya Twitter, punya banyak lah yang lain. Kayak mungkin kamu punya Twitter contohnya, mungkin kalau misalnya kalian main Twitter, kalian tahu tentang komunitas marah-marah. Nah itu kan di situ di situ mereka tentang apa sih, memposting keresahan mereka, kemarahan mereka. Kadang kalau misalnya kita terlalu sering buka itu tuh jadi ngaruh ke pola pikir kita loh. Terus juga untuk Instagram sendiri kan kita suka update ya, apa daily life kita atau pencapaian kita. Nah kadang kalau misalnya kita upload nih tentang prestasi kita lolos SNBP, kita tuh kadang nggak tahu kalau teman kita tuh bisa jadi minder membandingkan dirinya sendiri. Nah itu tuh pernah ngaruh juga. Belum lagi cyberbullying yang banyak terjadi. Itu aja. Selanjutnya, menurut kamu sikap terbukanya generasi Z ini terhadap emosi atau kesehatan mental itu merupakan kelemahan atau justru membuat mereka kuat gitu? 50-50 sih menurut aku, tergantung gimana mereka menyikapinya. Kalau misalnya apa bilang tadi, keterbukaan tentang emosi ya, kan dengan teknologi yang bilang tadi jadi banyak informasi tentang kesehatan mental, apa yang banyak orang yang upload tentang kayak gimana kita memanage emosi kita dan apa-apa aja faktor yang bisa bikin kayak gitu. Ya contohnya lagi, ada informasi itu banyak, jadi kita tahu kayak stres itu penyebabnya apa aja sih. Ya contohnya kurang tidur, terus makannya tuh nggak nafsu, terus kadang tiba-tiba suka nangis. Nah itu kan termasuk faktor stres ya. Tapi Gen Z sendiri pun kebanyakan nggak menyaring, langsung ambil informasi itu aja. Dan itu
kadang mereka diagnosa diri mereka sendiri gitu loh, yang mana itu kan sebenarnya nggak boleh karena banyak faktor yang mempengaruhi stres itu sendiri. Itu terus juga untuk keterbukaannya ya tergantung mereka nanggapinnya gimana sih. Ya misalnya kalau misalnya mereka tahu oh faktor-faktornya kayak gini nih, mungkin mereka bisa menghindarinya. Cuma kan beberapa kebanyakan main diagnosa diri sendiri aja kan. Selanjutnya, menurut kamu lingkungan keluarga atau pendidikan juga nih, itu mempengaruhi ketahanan mental si generasi Z ini nggak? Mempengaruhi. Kalau misalnya dalam lingkungan keluarga itu kan orang tua tuh ada beberapa sikap gimana orang tua apa yang namanya membesarkan anaknya. Ada yang mereka care, ada yang mereka malah abaikan aja. Kalau yang care sendiri bisa harapannya tuh pasti bakal membentuk karakter anaknya jadi kuat, jadi terbuka atau gimana. Sedangkan kalau misalnya orang tuanya ini abai, anak tuh kan jadi kayak apa ya, mau mencari perhatian, terus ya itu juga ngaruh ke kekuatan dan lemahnya mental mereka. Kalau buat dari lingkungan sekolah sini juga banyak kayak contohnya prestasi, terus gimana cara guru nih menilai atau apa namanya ya anak apa sih anak spesial gitu loh di gurunya Itu mendidiknya gitu. ya gue. Jadi banyak tekanan juga membuat cukup banyak tekanan si generasi Z ini Ya itu rentan. Ya selanjutnya, benar nggak menurut kamu bahwa generasi Z itu lebih rentan terhadap stres atau justru lebih ekspresif dalam mengkomunikasikan pesan yang mereka itu? Menurut aku dua-duanya mereka rentan stres, tapi mereka juga bisa mengekspresikan stres mereka. Kayak contohnya putus cinta, putus dari pacar. Nah, mungkin kalian pernah lihat teman-teman kalian habis putus cinta langsung upload story, terus pasang lagu galau atau gimana gitu kan. Itu kan berarti mereka stres, mereka sedih, dan mereka mengekspresikan itu kan. Tapi apakah mereka terus berlarut-larut atau enggak, kan kita nggak tahu. Cuman yang dalam hal aku sendiri, aku punya teman kayak gitu, dia putus terus dia hampir seminggu itu dia upload lagu sedih, galau, ya PP-nya sampai digambar hitam gitu lah, udah nggak berwarna lagi. Kan kayak kenapa nih dia kok kayak gitu banget. Nah sekarang kita nggak boleh gitu ya, karena kita keluar Dari zona. ya dari zona ini. Cuma kebanyakan dari mereka tetap gitu aja nggak keluar. Oke, terakhir nih, pesan untuk generasi Z ini apa tuh dari kamu? Pesan buat dari generasi Z, kalian jangan pantang menyerah, jangan cute walaupun dibilang lemah ya, strawberry lemah banyak. Kita tuh harus pikir kalau kita tuh bukan strawberry busuk yang dijual, bukan dijual di pasaran aja ya, strawberry busuk enggak. Kita harus pikir kalau kita tuh strawberry high value yang kayak dijual, ada tuh toko Jepang apa namanya aku lupa, itu tuh sampai jutaan harga. Kita tuh harus pikir kita tuh strawberry yang kayak gitu guys. Kayak gitu. Saya cukup puas sama jawabannya Aulia. Saya nggak akan bias sama jawabannya Aulia. Saya juga menghargai jawabannya. Puas banget sama jawabannya sih. Nah, oke. Selanjutnya kesimpulannya nih dari Aulia yang tadi sudah menjawab pertanyaan dari saya itu. Jadi kesimpulannya dari Aulia ini itu intinya dia tuh nggak mau menutup diri terus-menerus dan malah selalu terbuka dan terus mau berkembang walaupun dengan stigma yang orang-orang berisi tentang kelemahan kita. Terus juga kita juga Gen Z walaupun sering dibilang seperti lemah, kayak lembek, seperti strawberry ya, mereka harus membuktikan kalau mereka tuh bukan strawberry busuk tapi strawberry high value yang dibilang tadi Aulia, yang dijual mahal gitu di supermarket di Jepang ya masa. Nah sampai harganya jutaan gitu kan. Terus juga ternyata teknologi ini juga mempengaruhi sikap-sikap Gen Z ini, entah itu bakal bikin dia jadi lemah atau bikin dia jadi kuat, tergantung gimana cara dia menanggapi ya kemudahan dan banyak yang informasi yang masuk dari teknologi ini. Cukup sekian yang wawancara kali ini. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah.